sesuai dengan proposal dari Pemkab Toba ya Pak, untuk permohonan bibit padi, maka dengan ini kami dari PT TPL membantu sekitar 3 ton 110 kilo bibit padi. Kiranya ini bisa bermanfaat untuk masyarakat untuk mensukseskan IP2. Tanam 2 kali. Jadi dari pemerintah Kabupaten Toba juga menyambut baik dan responsif dari PT TPL atas proposal yang diberikan Pemkab Toba untuk bibit benih padi yang akan kita bagikan bersama masyarakat, dan kita harapkan ya PT TPL juga akan hadir pada saat kita menyerahkan langsung kepada masyarakat. Siap. Terima kasih. Ayo kita sukseskan program tanam 2 kali, panen 2 kali. Horas! Horas! Sore Pak Jari. Sore Pak. Nih kita ada serah terima, saya lihat ini serah terima benih padi ke Pemkab Toba dari PT TPL. Nah, seperti apa ini prosesnya Pak kemarin? Apa mereka yang mengajukan atau seperti apa? Ya, terima kasih Pak. Ini pengajuan dari Pemkab Toba melalui Kabak Ekor. Ya. Jadi mereka meminta untuk pengadaan bibit padi. Ya. Karena sekarang kan khususnya Kabupaten Toba lagi galak-galaknya IP2, 2 kali tanam. 2 kali tanam, 2 kali panen. Iya, 2 kali tanam, 2 kali panen, memanfaatkan ya lahan-lahan kosong yang memang potensi untuk pertanian. Iya. Jadi kita pun merespon apa yang menjadi keinginan Kabupaten Toba, karena memang yang bertanam toh juga masyarakat. Iya. Manfaatnya juga diterima masyarakat. Makanya PT TPL segera memproses, walaupun memang dalam proses itu kita ada waktu yang harus kita lalui. Jadi ini waktu yang tepat untuk serah terima yang kita lakukan, dan kita berharap juga nanti pada saat mau tanam kita juga bareng dengan Pemkab Toba dengan masyarakat untuk melakukan penanaman ini Pak. Demikian. Permintaan dari sekitar 6 ton. Dari 6 ton. Oh, 3,1. 3,1 ya. Oke. Ini yang unggul ya? Yang unggul Pak, yang unggul. Oke. Terima kasih Pak Jari ya. Mudah-mudahan ini berguna untuk petani Toba. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Siang Pak Joni. Siang. Asisten 2 di Pemkab Toba ya. Ya Pak. Pak, ini kan kita ada serah terima tadi bibit padi ya, untuk padi dari PT TPL ke Pemkab Toba. Ini kira-kira direncanakan untuk apa Pak? Ya, terima kasih Pak. Memang bantuan benih padi ini sesuai dengan permohonan dari pemerintah Kabupaten Toba ke pihak PT TPL yang langsung direspon dengan baik, yang gunanya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama petani, sehubungan dengan program pemerintah Kabupaten Toba untuk tanam 2 kali, panen 2 kali. Karena di Kabupaten Toba ini kita memiliki luas lahan sawah 17.438 hektar, yang umumnya masih tanam 1 kali. Walaupun ada beberapa daerah yang tanam 2 kali seperti Kecamatan Baligi, Tampahan, dan Nasau, tetapi secara keseluruhan itu masih tanam 1 kali. Jadi program Pak Bupati supaya untuk meningkatkan intensifikasi daripada lahan sawah, meningkatkan produktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke. Ini kan tadi ada sekitar 3 ton ya Pak ya? Iya, 3,1. Ini diperkirakan untuk berapa hektar? Kalau 3 ton itu ya bisa berapa hektar Pak Kabin? 30 kilo 1 hektar. 30 kilo 1 hektar. Oh, 30 kilo 1 hektar ya. Berarti ya. kurang lebih 100 hektar ya, 100 lebih ya. 100 hektar lebih ya. Iya. Ini kalau udah boleh dipetakan nggak di sekitar mana aja yang katakanlah nanti dibagi? Ini kan harus cepat juga ya. Iya. Memang kita sudah melakukan pemetaan terhadap minat masyarakat dalam pertanaman 2 kali. Itu dalam waktu dekat hari Rabu atau hari Kamis itu ada kurang lebih 15 hektar di Simanubak, Kecamatan Cilain, Desa Simanubak. Baru di Desa Cintadame, baru juga ada di Kecamatan Uluan dan Porsea dan Ajibata. Siapa masyarakat yang sudah siap lahannya
kita akan terlebih dahulu memberikan bantuan kepada masyarakat yang sudah siap lahannya, Pak. Oke. Kira-kira demikian. Ini kan udah sekitar bulan 9, masuk bulan 10 ya. Masih terkejar nggak kira-kira, Pak? Kalau ke masa tanam memang kita harapkan bibit benih yang kita bagi ini sampai 2 minggu ke depan, karena untuk bulan-bulan berikutnya kita takutkan akan jadi menghalangi atau jadi mengacaukan pola tanam yang selama ini sudah kita budayakan di Kabupaten Toba. Demikian juga dengan program Pak Bupati, kita akan usahakan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tanam serempak. Supaya kita banyak keuntungannya. Hama tidak dapat menguasai, menggerogoti padi dimaksud. Demikian juga untuk program ke depan tanaman 2 kali dapat dilakukan secara berkesinambungan. Nah, ketepatan sini sudah hadir Bapak Kadis Pertanian. Selamat siang Pak Kadis. Kami udah mulai ya Pak. Oke. Tapi masih baru mulai nih Pak Kadis. Oke. Pak, tadi kan kira-kira 100 hektar. Sementara kan ini diperkirakan, terakhir saya bicara dengan Pak Kadis, ini sekitar 30%. Ada yang bisa sampai ke sana Pak, 30% dari 12.000 atau 17.000 hektar sawah. Ada nggak kira-kira yang sampai 30% yang sampai menanam nanti, yang IP2, yang apa, tanam 2 kali? Ini coba sampaikan Bapak Kadis Pertanian langsung. Kalau kita perhatikan ya, belum sampai nanti untuk 30%. Belum ya? Yang jelas kita coba sampai dengan sekarang hampir 400 hektar. 400 hektar ya Pak? Tambah nanti untuk apa? Tapi kita tetap genjot. Karena ini udah bulan Oktober Pak. Iya. Ya, memang mengarah nanti ke tanam berikutnya ya. Tanam berikutnya ya. Oktober Maret. Oke Pak, ini kan baru 3.000. Selain itu kan tadi sekitar 100 hektar. Ya. Tadi kan Bapak bilang sekitar 400, itu bibit yang sisanya dari Pemkab apa dari mana Pak? Ya, kita usahakan juga dari Pemkab nanti, ada juga dari rencana kita dari BNI. Ya, pokoknya kita berusaha dari semua CSR, kita usahakan untuk memenuhi nantinya. Ya Pak Joni, ini kan kalau bicara tanam 2 kali, panen 2 kali, ini kan apa namanya, sebenarnya waktunya terlalu mepet. Ya. Bisa nggak contohnya nanti masuk ke jagung lagi atau selain padi gitu? Ya, terima kasih Pak. Jadi memang program kita ini, kita tidak harus memaksakan dia padi. Tapi sebenarnya intinya kita meningkatkan perekonomian masyarakat petani dengan komoditi apapun. Kalau masyarakat petani dapat memanfaatkan seluas-luasnya area lahannya semaksimal mungkin. Seperti sampaikan Pak Bupati, tanah itu jangan diberikan berhenti. Ya, kalau memang sudah padi, bisa jagung atau komoditi apapun yang memang cocok di lahannya masing-masing. Iya, karena itu kenapa saya tanyakan seperti itu Pak Joni. Saya kan mendapat berbagai informasi, masyarakat hanya menangkap padi doang gitu loh Pak. Ini kan sekalian sosialisasi biar mereka juga, para petani, menyiapkan lahannya, contohnya di lahan-lahan kering atau di polak lah istilahnya. Kan, biar itu tetap dikerjakan gitu loh Pak Joni. Kita memang di samping padi ini, kita juga kemarin koordinasi dengan Kadis Pertanian, kita coba mungkin bantuan lain kita usahakan dari beberapa pihak, contohnya seperti benih bawang merah ya, jagung atau apapun. Apa yang menjadi minat dari masyarakat, komoditinya kita akan coba komunikasikan, apakah melalui bantuan pemerintah atasan atau dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Toba berupa CSR-nya Pak. Artinya didorong terus biar masyarakat produktif sebenarnya. Iya Pak. Karena ini apa namanya, terjadi banyak miskomunikasi yang saya dengar di masyarakat. Mereka hanya berpikir bahwa itu hanya padi doang, sementara kan ini waktunya, kalau kita lihat katakan paling lambat itu di Januari harus nanam yang biasa kan gitu. Artinya udah telat gitu. Kalau ini 105 hari 105 hari. Belum contohnya persiapan lahannya kan. Oke. Ini sedikit lagi mungkin Pak Joni, kita berbicara apa namanya, tanam 2 kali, apa namanya itu, panen 2 kali. Ini kan juga apa namanya, bagian daripada yang sudah direncanakan Pak Polda sebenarnya untuk berkesinambungan. Untuk tahun depan menurut saya sih ini harus disosialisasikan lebih cepat Pak. Sebelum panen mereka juga harus sudah tahu gitu loh bahwa ini akan berlanjut gitu.
Ya, terima kasih Pak. Memang gerakan kita saat ini sebenarnya itu salah satunya mensonding dulu, mengajak masyarakat, melihat respon masyarakat. Dan kita lihat minat masyarakat itu lumayan tinggi. Salah satu contoh kita lihat seperti Desa Simpang Sigura-Gura yang selama ini masih satu kali tanam, ini sekarang sudah mulai tanam kedua. Bersedia mereka ya. Berarti kan minat animo masyarakat tinggi. Nah, jadi ke depan pada saat masyarakat melakukan penanaman padi secara reguler itu mulai Januari, kita sambil mensosialisasikan kepada masyarakat untuk lakukan pertanaman yang kedua. Dan saya rasa ke depan itu akan lebih gampang mensosialisasikan kepada masyarakat. Oke, ke Pak Kadis. Pak Kadis, ini kan tanam 2 kali, panen 2 kali, ini kan pasti ada kendala seperti yang ditakutkan oleh masyarakat. 1, irigasi, dan 2, pupuk. Seperti apa Bapak mengatasi yang 2 hal ini, Pak? Jadi ini memang untuk irigasi ya kita coba mengadakan, memperbaiki dan membangun ya. Kita juga sudah usulkan beberapa irigasi ke pemerintah pusat melalui dana DAF, kita usahakan ini. Tapi untuk masalah pupuk memang ini sekarang sudah keadaan langka ya. Tapi kita berusaha bagaimana mengganti ini dengan pemakaian pupuk organik ini. Jadi kita sudah sosialisasikan kepada masyarakat bahwa pemakaian pupuk organik ini sangat membantu nantinya mengurangi pemakaian pupuk kimia ini ke depan. Oke, terkait nanti hama yang kemungkinan besar ada muncul karena kan biasanya sekali setahun, Pak. Bagaimana penyuluh pertanian sudah siap belum untuk mendampingi para petani kita nanti? Ya, dengan potensi yang ada sama kita ini, penyuluh kita ini, dan juga ada pengamat hama dari provinsi, kita berusaha semaksimal mungkin lah ya dengan kondisi yang ada ini, dan kita coba untuk mendampingi masyarakat ini supaya jangan ini menjadi kendala ke depan. Oke, Pak Joni, yang terakhir kali ini Pak, ini kan masyarakat banyak yang katakanlah miskomunikasi atau katakanlah banyak yang belum paham benar apa sih tujuan daripada apa harapan Bapak kepada warga Tuba terutama petani, Pak? Mereka ya kalau tidak tahun ini ikut untuk tanam 2 kali, paling tidak untuk tahun depan. Ya, terima kasih. Jadi kita harapkan dari pemerintah Kabupaten Toba mengharapkan kepada masyarakat, walaupun pemerintah Kabupaten Toba belum dapat melakukan sosialisasi secara optimal, tapi kita sudah mencoba melakukan sosialisasi secara bergilir dari desa ke desa. Kita juga setelah beberapa kali melakukan pertemuan dengan penyuluh pertanian dan juga melibatkan pihak kecamatan dan kepala desa, apakah itu dengan media offline dan online, yang kita harapkan karena keterbatasan dari tenaga pemerintah Kabupaten Toba, kepala desa dapat mensosialisasikan juga kepada masyarakat. Walaupun masyarakat petani belum tersosialisasi, belum mungkin seperti Bapak sampaikan tadi, ada miskomunikasi, kita harapkan ke depan melalui beberapa lahan yang sudah berikan bantuan, yang sudah melakukan pertamanan 2 kali, ini akan menjadi sosialisasi aktual kepada masyarakat, bahwa itulah niat baik dari pemerintah Kabupaten Toba untuk memberdayakan masyarakat petaninya, dan nanti akan terjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Jadi mudah-mudahan ke depan jangan kita jenuh-jenuhnya menghayu-hayukan kepada masyarakat untuk melakukan 2 kali tanam 2 kali panen untuk kemakmuran masyarakat di Kabupaten Toba. Oke, Pak Kadis, ini kan yang berhubungan dengan tanggung jawab Bapak ini memajukan petani Toba. Apa yang Bapak lihat sebenarnya kendala yang paling besar dari masyarakat itu sendiri? Apakah contohnya mindsetnya, apakah lahan mereka tidak punya, atau karena apa, Pak? Ada nggak kira-kira yang Bapak contohnya analisa kenapa ini agak susah gitu loh? Begini, jadi kita dari pemerintah Kabupaten Toba dalam rangka tanam 2 kali, panen 2 kali, sebenarnya filosofinya itu apa? Bagaimana mengoptimalkan lahan ini? Bagaimana memproduktivitaskan masyarakat, ya, karena masih banyak lahan ini yang kosong, ya. Jadi yang paling kendala memang mindset masyarakat itu yang menyatakan bahwa untuk bertanam 2 kali itu eksploitasi tanah, ya. Padahal kita sudah informasikan ini bukan eksploitasi tanah. Tanah itu diberikan Tuhan itu kepada kita. Bagaimana kita mengoptimalkan, ya,
tanpa merusak tanah itu sendiri. Dan inilah yang kami informasikan kepada masyarakat, harus sebanding selaras pemakaian pupuk kimia itu dengan pupuk organik, sehingga nantinya ini tidak salah paham masyarakat itu dengan istilah eksploitasi tanah. Semuanya harus kita optimalkan, dan masyarakat juga harus kita buat lebih produktif bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Itu harapan kita ke depan. Oke, makasih bapak-bapak, mudah-mudahan sukses ya, tanam 2 kali, panen 2 kali. Terima kasih dari ini kantor Dinas Pertanian Kabupaten Toba. Saya Thomson Sirus Siagian bersama Pak Joni Lubis, Pak T.H. Sitorus, dan Pak Tua Pangaribuan. Kami mengucapkan salam kepada petani Indonesia, tetap semangat dan Toba harus maju.